Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar? Sehat Bang Nuim? Bagaimana cuaca di Melbourne? Katanya akan naik sampai 42 derajat. Jadi akan panas. Masya Allah, Masya Allah. Ya, Melbourne is Melbourne, luar biasa. Para pendengar, kita langsung berhubungan dengan Bang Nuim Hayat langsung dari Melbourne. Jalan-jalan dari Melbourne, Bang Nuim, kita ke India. Lama sudah ndak India. Ingat Partap Singh Bang Nuim? Ya, penyiar India Radio. Luar biasa, saya bertemu waktu dulu lama sekali. Bicara Bang Nuim aja orang Medan satu itu. Tapi hari ini nampaknya Presiden Prabowo berkunjung atau menjadi tamu khusus di negeri Narendra Modi yang nampaknya Islamofobianya belum kelar. Tapi entah apa agenda yang dicatat dari Pak Prabowo sehingga mengkhususkan diri ke anak benua Asia ini. Juga tentang berbagai kisah, ada urusan tambang ini, ya sudahlah, urusan ulama saja yang sudah tenggelam ke lumpur tambang, tambah lagi kampus ini. Ini Hang Heng Hong terus terjadi. Di balik itu urusan bambu menjadi sorotan. Ini sampai sekarang ini walaupun itu bambu sudah dicabut di Banten dan 37 tempat lain yang akan mengalami pendaratan laut menjadi sebuah kisah, dan kode keras tentang bambu rupanya menjadi jin yang menjadi tertuduh hari ini karena diselesaikan, tapi belum ada siapa yang salah di balik ini semua. Nah, Bang Nuim, di Amerika ini luar biasa ya. Satu cerita dari Donald Trump juga tentang hanya ada 2 gender dan juga perkembangan pemilihan orang-orang, imigrasi, out-outan sekarang macam uring-uringan lah. Sementara apa benar evangelis menjadi backbone dari Donald Trump, karena ini akhir ujungnya adalah urusan di Gaza atau di Timur Tengah Israel yang menjadi catatan khusus dari komunitas yang satu ini. Mungkin Bang Nuim bisa memberikan pencerahan buat pendengar radio Silaturahim tentang perkembangan dunia yang nampaknya Trump juga memberi waktu 100 hari untuk berhenti perang di Ukraina dan Rusia. Silakan Bang Nuim Hayat. Fadhal, afwan. Menarik sekali ini apa yang dia katakan tentang Gaza. Karena dia menginginkan agar orang-orang Palestina yang selama ini menghuni Gaza dipindah aja ke Mesir, ke Yordania, ke tempat lain. Jadi ini seakan-akan, karena Gaza ini sebenarnya punya nilai yang sangat luar biasa. Di Gaza ini di laut tengah Mediterania. Jadi ini tempat memang sebenarnya luar biasa. Jadi kalau memang ada yang punya cita-cita untuk mengambil alih Gaza, itu tidak mengherankan. Nah, sekarang Trump sudah mengatakan kepada Raja Abdullah dari Yordania supaya katanya terima sajalah juga kepada Presiden Al-Sisi dari Mesir, kan? Karena sekarang ini yang terus menerima bantuan dari Amerika hanya 2, Mesir dan Israel. Mengatakan untuk menampung orang-orang dari Gaza, tapi mereka mengatakan lebih baik mati daripada meninggalkan Gaza orang-orang Palestina. Sudah hampir 50.000 yang tewas katanya. Kenapa mesti susah-susah? Tunggu saja, karena mereka juga punya pandangan barangkali bahwa mau tidak mau pada akhirnya kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup akan merasakan kematian. Ya sudah, kalau mati dibunuh begitu barangkali mereka menganggap diri mati syahid dan lain sebagainya. Karena sekarang boleh dikatakan serangan sudah tidak lagi di Gaza karena berhenti adanya gencatan senjata, tapi berpindah ke daerah tepi barat. Sudah ada barusan ini anak umur 2 bulan barangkali itu atau 2 tahun itu diasasinasi, ditembak oleh penembak jago dari Israel. Kita ditembaknya dia anak kecil dan sebagainya. Nah, sekarang kalau dikatakan oleh Trump supaya Gaza dikosongkan, supaya barangkali juga tepi barat nanti dikosongkan, supaya tentang Israel bisa menjadi lebih luas. Ini barangkali kalau kita melihat hikmahnya, insya Allah ada hikmahnya. Karena kan ada pandangan, ada suatu penafsiran di dalam bahkan Islam dan juga di dalam Bible bahwa pada akhirnya nanti akan terjadi konfrontasi antara, kalau orang Kristen mengatakan antara Yesus Kristus yang turun kembali ke bumi
dengan menunggang kuda putih diiringi oleh 2 juta malaikat. Mereka melakukan pertarungan dengan Israel, menanyakan apakah kamu menerima Yesus sebagai Mahdi. Mereka mengatakan atau sebagai utusan Tuhan, sebagai anak Tuhan dan lain sebagainya. Katanya mereka mengatakan tidak. 2/3 mengatakan tidak, 1/3 mengatakan iya. Terjadilah apa yang di dalam Bible disebutkan sebagai Armageddon. Ini peperangan terakhir di mana umat Yahudi dikalahkan, yang 2/3 ini dikalahkan. Kemudian Yesus akan bertakhta selama 1000 tahun sebelum dunia berakhir. Nah, di dalam Islam ada hadis, tapi ada juga yang mengatakan mungkin hadis itu tidak terlalu kuat, tidak terlalu berbobot, yang mengatakan bahwa pada akhirnya akan terjadi suatu pertarungan antara Muslim dengan Yahudi, sehingga ketika ada Muslim ada Yahudi bersembunyi di balik batu pun, batu akan mengatakan, ini ada orang Yahudi yang jadi untuk ini diperlukan tanah yang luas, karena sekarang ini ada jumlah umat Yahudi kira-kira 14 juta, 14,7, hampir 15 juta. Jadi perlu ada sekarang ini di Israel sendiri cuman ada tidak sampai 10 juta. Jadi perlu tempat lebih banyak. Mungkin ini yang akan terjadi. Oleh sebab itu Trump menginginkan agar orang-orang dari Gaza pindah saja, dan mungkin nanti lambat laun juga orang-orang dari tepi barat yang sekarang ini sudah mulai diusik, terus-terusan diganggu, terus-terusan dianiaya dan lain sebagainya, dan pihak berwenang Israel, pihak berwajib Israel seakan-akan tidak menggubris. Jadi kita melihat dari situ. Nah, kemudian Trump mengangkat seorang Hegseth sebagai menteri pertahanannya. Ini menarik karena dia ini pernah dituduh harus membayar ganti rugi karena melakukan pelecehan atau pemaksaan atau menggagahi seorang perempuan katanya, tapi tidak sampai ke pengadilan. Dia juga dikatakan punya masalah karena kadang-kadang tidak bisa tahan diri ketika minum alkohol dan lain sebagainya. Tapi bagi banyak orang, Hegseth ini yang sudah pernah punya 3, sekarang istri yang ketiga kalau tidak salah, anaknya ada 7 kalau saya tidak salah. Nah, dia ini di lengan bawahnya itu ada tatu raja yang bertulis ini merupakan semboyan dari para pasukan Salibiyah ketika terjadi perang salib. Jadi mereka pakai, yaitu bahasa Latinnya itu Dies Vult. Artinya Dies Vult ini gimana ya menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Arabnya, mungkin ini yang artinya kun fayakun. Jadi idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi God wills it. Tuhan menghendakinya. Jadi kalau Tuhan menghendaki, kita terjadi, itu di situ. Kemudian di dadanya ceritanya dia punya juga apa yang disebutkan sebagai salib Yerusalem. Salib Yerusalem ini beda. Kan kalau salib biasa itu satu memanjang ke bawah, kemudian ada yang melintang. Ini tidak. Ini panjangnya sama. Panjangnya sama, tetapi di celah-celah itu, 4 celah itu, ada 4 salib lagi. Ini menggambarkan antara lain mungkin 4 penjuru dunia. Ada juga yang mengatakan ini menggambarkan luka-luka yang diderita oleh Yesus ketika dia disalib. Itulah ceritanya. Nah, itu dia punya semua katanya. Ini menarik sekali karena orang-orang yang sangat taat, itu termasuk raja-raja Inggris atau pangeran-pangeran Inggris dahulu, kalau pergi ke Yerusalem membuat tatu itu tersembunyi, memang tidak kelihatan, tapi bukan seperti salib biasa, tapi salib yang disebutkan Yerusalem salib, yaitu salib yang melintang dan membujur itu sama panjangnya, dan di celah-celahnya itu, ke-4 celahnya itu ada salib lagi yang menggambarkan 4 penjuru atau luka yang diderita oleh Yesus ketika Yesus disalib. Ya, itulah dia ceritanya. Jadi yang diangkat sekarang ini karena tidak semua orang Republikan di dalam Senat waktu itu menyetujui, ada yang tidak setuju. Oleh sebab itu suaranya imbang. Nah, disinilah wakil presiden sebagai ketua Senat memberikan pilihannya, memberikan suaranya kepada Hegseth seperti yang dikehendaki oleh Donald Trump. Ya, luar biasa akan terjadi. Nampaknya berbarengan dengan kebijakan imigrasi yang terutama Brazil, pasti ini menyangkut seluruh minoritas di sana. Apakah menjadi white collar superiority lagi di sana, atau macam mana, Bang Nuim, dunia ke depan? Ini menarik sekali karena
mulai ditafsirkan ini lebih keras dari yang sebelumnya. Ingat ketika dia pertama kali jadi presiden, dia juga mengeluarkan peraturan melarang yang dari luar masuk ke, jadi muslim-muslim yang dianggap negerinya tidak, itu dilarang masuk ke Amerika. Sekarang bahkan yang di Amerika pun, kata mereka, kalau dianggap ini berbahaya, maka mereka ini bisa diusir dan lain sebagainya. Nah ini barangkali bagi kita sebagai muslim, kita mungkin teringat apa yang pernah dikatakan oleh seorang ini seorang yang sangat berpendidikan di Perancis di abad ke-19 ya, bernama Ernest Renan. Dia seorang orientalis dan dia juga seorang ahli semetika, ahli bahasa semetik. Jadi dia pernah mengatakan begini, kenapa Muslim itu, kenapa Islam itu begitu dibenci terutama oleh orang Kristen? Dia mengatakan ini ya, bukan kita, kita mengutip saja apa yang dikatakannya. Ini disebabkan karenanya yang namanya Muhammad itu katanya hidup betul-betul dalam sejarah. Tidak bisa dipungkiri, tidak bisa diragukan. Yang namanya Muhammad ibn Abdullah SAW itu hidup di dalam sejarah. Ini tidak bisa dipungkiri. Dan ketika beliau wafat, beliau menjadi salah seorang pemimpin yang sangat berhasil dalam urusan dunia akhirat. 23 tahun itu betul-betul melakukan perubahan yang sangat luar biasa. Jadi seperti yang dikatakan dalam sebuah buku yang ditulis oleh seorang bernama Muhammad Jabara, bahwa ketika Rasulullah berusia 6 tahun di Madinah, ibunya Aminah yang sedang sakit memanggilnya, melihat ke wajahnya, melihat ke matanya, di situ dilukiskan mata Rasulullah itu kutip bulat, besar, hitam, dan lain sebagainya, dan memberikan pesan kepada putra yang berusia 6 tahun ini, ya Muhammadun, kun rajula, wahai Muhammad, ubahlah dunia ini. Karena ya mereka hidup, mereka tahu zaman jahiliyah itu bagaimana dahsyatnya penindasan yang terjadi kepada orang-orang miskin terutamanya. Nah, dan kemudian oleh orang yang bernama Ernest Renan dari Perancis ini, dia mengatakan yang namanya Muhammad ini hidup nyata di dalam sejarah, tidak bisa dipungkiri. Ini bukan khayalan, karena dia hidup di dalam sejarah, artinya dilihat secara, dan dalam 23 tahun dia berhasil melakukan suatu terobosan yang oleh kemudian Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan sampai batas tertentu Ali bin Abi Thalib, itu melakukan suatu perubahan yang tidak masuk di akal bisa dilakukan oleh orang-orang seperti itu. Dan ini katanya membuat mereka dari kalangan Kristen dan Yahudi yang tidak suka pada Islam, ini membuat mereka menjadi sangat-sangat anti terhadap Islam. Dan kemudian apa juga yang terjadi di dalam perang salib seperti dikatakan oleh John Mann, ini seorang sejarawan Inggris dalam bukunya Saladin, itu juga tidak bisa katanya mereka memaafkan apa yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Karena dalam peperangan di Hattin, peperangan itu mereka menugaskan seorang uskup untuk membawa apa yang mereka yakini sebagai salib asli, salib sejati, di mana kata mereka Yesus disalib. Itu membawa itu sebagai azimat yang akan memastikan kemenangan. Tahu-tahu mereka kalah. Dan menurut John Mann, menurut sejarawan Perancis, ini juga dikutip di dalam buku yang ditulis Dunia Tanpa Islam, sebuah buku yang sangat objektif tentang Islam, ditulis oleh seorang mantan wakil direktur Badan Intelijen Amerika. Ya, dia mengerti, dia mengatakan di dalam peperangan itu mereka sudah membawa salib sejati itu, tahu-tahu kalah, dan oleh Salahuddin salib itu katanya kemudian dibakar karena takut nanti ini jadi bid'ah, jadi dan lain sebagainya. Itu membuat mereka juga tidak bisa memaafkan. Bagaimana katanya mereka sudah membawa sesuatu yang sakti, tetapi kalah. Karena sebelum peperangan itu kita mengetahui bagaimana misalnya ketika Salahuddin Al-Ayyubi radhiyallahu anhu mendengar bahwa Raja Richard berhati singa dari Inggris ketika sakit, dia kirim utusan bawa buah-buahan untuk cepat sembuh. Ketika dalam pertempuran itu katanya kuda dari raja yang menjadi panglima pasukan Salabiyah waktu itu, kudanya jatuh terluka, dia mengirimkan kuda baru. Nah, begitulah jantannya, begitulah gentlemannya, begitu perkasanya Salahuddin Al-Ayyubi. Ini tidak bisa dimaafkan sama sekali. Ini adalah sesuatu
yang tidak bisa dimaafkan. Karena mereka menganggap sudah pasti akan menang, tidak mungkin kalah, tahu-tahu kalah. Jadi ini katanya membuat Ernest Renan ini mengatakan, ini yang bikin sakit hati sehingga sampai kapanpun ini akan tetap menjadi dendam terhadap Islam dan Muslim. Masya Allah, tanggung sudah kita cerita Rasulullah, Bang Nuim. Ini hari kan hari Isra Mi'raj ya, dan memang momen urusan ini terjadi di Masjidil Aqsa yang nampaknya Yahudi pun sedang uring-uringan melihat Hamas yang dendamnya sampai ke ujung tanduknya ya, karena sedemikian dia merawat para sandera, melepaskannya dan lain-lain, dan masih ada ribuan lagi keluar dari lubang tanah sana. Apa yang Bang Nuim lihat, sejarah akan berulangkah atau ada cerita lain? Karena ya orang Yahudi terhadap Kristen itu sangat menghina kalau kita lihat dari perjalanan lorong-lorong di mana di Yerusalem. Bagaimana literasi ini? Mereka pasti tahu tentang nubuat-nubuat yang ada. Silakan Bang Nuim. Ya. Tapi mereka tidak akan menerima. Jadi kita yang menerima, kita menganggap bahwa Isa Abda Maryam, ini kan Isa Abda Maryam radhiyallahu anhu ini adalah seorang yang agung, seorang nabi yang agung. Tapi kita tidak mengakui seperti dikatakan oleh Jeff Forrester dalam bukunya Dunia Tanpa Islam itu, dia mengatakan perbedaannya. Umat Islam tidak mengakui Isa sebagai anak Tuhan. Ya, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan dan jadi tapi kita mengakui Isa itu sebagai seorang nabi yang agung. Nah, kalau orang Yahudi tidak. Dan kita mengetahui kalau kita baca misalnya dalam kitab Matius kalau tidak salah, bagaimana mereka orang Yahudi malah bersorak-sorak ketika katanya waktu itu Isa akan Yesus akan disalib. Mereka yang mendorong-dorong, mereka yang menghasut katanya Pilatus itu pemimpin Romawi dan lain sebagainya. Tapi kenapa? Nah, ini dia aneh. Kenapa? Mungkin karena setelah itu terjadi apa yang disebutkan diaspora. Diaspora umat Yahudi. Pertahanan mereka yang terakhir itu adalah di sebuah bukit bernama Masada. Masada itu tempat yang dianggap keramat oleh orang Yahudi, sehingga di sini ada rumah sakit orang Yahudi di Melbourne juga namanya Masada. Di situ mereka sampai ada laporan wallahu alam benar atau tidak orang Yahudi itu ketika melawan bala tentara Romawi, mereka menggunakan bayi mereka sebagai senjata. Begitulah hebatnya. Nah, sebelum mereka. Tapi jadi mereka kemudian berserakan. Dan ketika misalnya masa kejayaan Islam Muslim di Spanyol selesai, terjadi apa yang disebutkan sebagai inkuisisi. Inkuisisi itu adalah gereja yang menuntut agar non-Kristen harus menjadi Kristen. Dipaksa makan babi dan lain sebagainya. Nah, ketika itu terjadi, ketika misalnya Perang Salib pertama itu dilancarkan atas anjuran Paus Urban kedua, itu dari Inggris, tentara Salibia dari Inggris itu ketika akan pergi ke Yerusalem, itu mereka memaksa umat Yahudi yang tinggal di Inggris itu untuk menyumbangkan uang untuk membiayai mereka. Jadi umat Yahudi tertekan sedemikian rupa, sehingga ketika kekuasaan Muslim di Andalus, di Spanyol berakhir, maka ada seorang rebai, seorang pendeta Yahudi dari Turki, menulis surat kepada orang-orang Yahudi di Eropa, terutama di Spanyol. Datang ke Khilafah Utsmaniyah. Di sini menurut Islam kamu tidak bisa dipaksa untuk menukar agama kamu. Kamu tidak boleh menukar agama dan lain sebagainya. Pokoknya mereka berdatangan. Mereka berdatangan ke Khilafah, ditampung, diberikan kebebasan sehingga oleh seorang pemuka Yahudi bernama Abraham Tolkien dikatakan masa keemasan bangsa Yahudi, umat Yahudi bersamaan dengan masa keemasan umat Islam. Karena dalam Islam itu la ikraha fid din. Karena ada seorang sultan dalam Khilafah Utsmaniyah yang mengatakan, saya menghendaki semua rakyat saya supaya Muslim. Langsung alim ulama mengatakan, tuanku tidak bisa. Kenapa? Dalam Islam tidak boleh memaksa orang untuk masuk Islam. Nah, ini jadi kita heran. Kenapa mereka malahan mestinya berutang budi kepada Muslim, tetapi yang menampung mereka, yang memberikan perlindungan, yang memberikan kemungkinan mereka hidup dengan lebih nyaman, lebih aman, dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita baca buku yang ditulis oleh seorang dosen sejarah dari universitas di Amerika, Yale, ya, ini universitas yang terkenal bernama
Alan Mikhail, bukunya berjudul God's Shadow, Bayangan Tuhan. Di situ dikatakan di zaman kejayaan Khilafah Utsmaniyah banyak orang-orang Kristen dan Yahudi yang lebih rela pindah ke Khilafah Utsmaniyah daripada tinggal di negara mereka yang diperintah oleh penguasa-penguasa Kristiani. Karena di Khilafah Utsmaniyah itu mereka bebas. Ya ini, jadi kita heran bertanya, apakah ini yang namanya air susu dibalas dengan air tuba? Terserah untuk menafsirkannya sendiri. Wah, luar biasa. Ini wacana yang luar biasa. Bang Nuim, kita menukik ke dalam negeri, Bang Nuim. Ini di sisa waktu kita. Nanti tambahlah waktunya, Bang Nuim, karena banyak orang menyorot ya, terutama Walhi. Cukuplah ulama yang dijebloskan ke dalam tambang, lumpur tambang ini, kampus pun. Nah, Australia sebagai negara yang mengenal tentang pengelolaan tambang modern, apa yang Bang Nuim lihat dari sandiwara ini? Sementara sandiwara lain masih bergulir urusan bambu ini, yang puluhan tempat lain masalah reklamasi menjadi sebuah cerita. Akankah ada sebuah fenomena wawasan ke depan? Ada apa di balik pembuatan perumahan di utara atau di tepi pantai ini yang sangat masif, mahal dan luar biasa gerakannya? Silakan Bang Nuim Hayat. Ya, ini kan masalahnya kekuasaan pengusaha dan penguasa. Siapa yang menang dalam hal ini? Siapa yang menang? Tidak masuk di akal bahwa seorang pengusaha bisa mengalahkan seorang penguasa. Tidak mungkin. Karena apa? Jadi di sini kita melihat bahwa pada hakikatnya yang disebutkan Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan itu tidak berlaku. Karena penguasa dikalahkan oleh pengusaha. Ini yang kita melihat perbedaan di Australia. Di Australia ini pemasukan pemerintah Australia dari cukai-cukai tambang itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Memang ada orang-orang yang sekarang ini seorang perempuan, ada Reinhardt namanya, Gina Reinhardt, ya bukan main kayanya. Ayahnya dahulu memang pernah kaya raya sebagai seorang penambang. Kemudian ada juga yang mencoba untuk terjun ke politik. Ya, tapi dia selalu menggembar-gemborkan bahwa dia berpenghasilan sekitar 500 juta dolar setahun. Tapi tidak bisa, habis uangnya jutaan dolar. Tapi dia tidak bisa juga untuk berkuasa. Karena rakyat tidak percaya. Karena dia harus ikut di dalam pemilihan yang jurdil. Dan rakyat tidak percaya bahwa dia mampu untuk bisa mengelola. Dia mungkin bisa mengelola tambang. Tapi belum tentu dia bisa mengelola negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Jadi disinilah kita lihat bahwa kenapa pagar bambu sampai begitu lama sudah ada, seakan-akan kita tidak melihatnya. Padahal kita melihat seperti dikatakan tadi, ulama dan lain sebagainya. Kita melihat ini gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Tapi kita bisa melihat tungau di seberang lautan atau koman. Menariknya adalah kemana ini semua intelijen kita yang katanya begitu dahsyat, begitu pintar, dukun-dukun kita kemana yang bisa nahan hujan dan lain sebagainya. Ini kan sesuatu yang membuat kita mulai bertanya apa yang terjadi. Apakah seluruh kepulauan 17.000 itu sudah dipagar? Siapa yang memagarnya? Untuk maksud apa dan lain sebagainya? Ini yang tidak boleh. Saya melihat memang betul. Kalau kita dulu, kalau dulu pergi ke Malaysia, sebelum menjadi Malaysia ke Malaya, di Pulau Pinang itu, karena di situ ada keluarga saya, di antaranya ada juga pelaut ya atau nelayan. Mereka memang dapat izin untuk memasang pagar untuk ikan masuk. Nanti pagi-pagi mereka ke sana, dibawa ikannya, ditangguk, dibawa kembali. Tapi itu dengan izin. Iya, betul. Dibikin belat, istilahnya kalau tidak salah saya dalam bahasa Melayu, belat. Bagan dibikin macam rumah begitu. Bagan. Ikan masuk tidak bisa keluar. Iya, sekarang itu memang betul, tapi itu untuk menghidupi rakyat yang tinggal di tepi pantai. Bukan untuk kemudian itu. Kemarin saya misalnya mendengar suatu wawancara yang mengatakan bagaimana di Banten itu, bagaimana ada bahkan katanya seorang lurah itu rumahnya itu katanya dibikin seperti tempat pameran mobil, saking banyaknya mobil-mobil mewahnya. Dari mana dan lain sebagainya. Kita tahu memang mereka itu pernah waktu itu berhimpun di Istana Gelora Bung Karno dan menyatakan dukungan penuh terhadap terhadap Presiden Joko Widodo dan lain sebagainya. Tapi kan tidak mungkin seorang lurah punya penghasilan tapi begitu dahsyat. Tapi itulah yang kejadian. Jadi kita harus berpikir, ini negara ini siapa yang punya sebenarnya? Kita mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan itu adalah untuk kepentingan
kepentingan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Bukan untuk kepentingan sebagian orang yang tiba-tiba punya kekuasaan begitu hebat sehingga orang sekarang heran. Kalau benar terjadi, apakah seorang sekretaris presiden yang juga merupakan sekretaris kabinet, seorang militer yang dianggap hebat dan lain sebagainya ketika berjumpa dengan Aguan itu manggil halo komandan begitu, tertunduk-tunduk. Ini bukan kita baik ya, kalau kita mau hormat kepada orang itu baik. Tetapi ada tempatnya dan juga kita harus melihat bagaimana kedudukan orang tersebut. Nah, ini yang membuat kita bertanya, kalau ini bisa terjadi di negara kita, kita selalu mengatakan kita bangsa yang besar. Di mana kebesaran kita? Di mana kebesaran kita? Kita jadi bulan-bulanan. Satu orang, ya, kalau betul itu terjadi, itu Agung Sedayu. Masa satu orang melawan satu negara? Masa satu orang begitu kesulitan kita untuk cabutin bambu itu kan? Aduh, itu kan membuat kita terus merasa, apakah negara ini betul-betul milik rakyat Indonesia atau milik siapa? Itu yang kita harus bertanya. Sayang ya, sayang. Ini kesempatan kita untuk betul-betul, karena sudah dikatakan oleh Prabowo, dia akan itu kebusukan itu kalau ikan dari kepalanya. Ya cobalah, buktikan. Cuman ya itu sekarang yang penting itu sekarang bukti apakah itu benar terjadi, sehingga ada yang orang berkelakar. Oh iya, setelah tidak jadi presiden, katanya Jokowi sering ke Jakarta itu untuk meriksa apa pagar bambu masih ada atau enggak. Begitu kata itu cerita orang. Orang bisa saja bercerita macam-macam karena keadaan begitu bersimpang siur. Nah sekarang ini Prabowo di India dia mengatakan baru periksa DNA, rupanya dia punya DNA India. Dia punya DNA India. Urusan DNA. Itulah katanya tidak mengherankan. Anehnya dia mengatakan tidak mengherankan bahwa bahasa Indonesia juga dipengaruhi oleh bahasa atau kata-kata pinjaman, itu istilahnya, atau serapan dari bahasa Sanskrit. Ya Pancasila kalau kita mau. Nah kalau ada orang yang ingin tahu, itu dalam bahasa India, panca itu 5, ek, 1, 2, 2, ek, 2, 3, 4, panch. Panch itu panca. Nah, sat, at, no, das. Nah, das itu 10. Kalau mau tahu, jadi saya bisa ngitung dalam bahasa India. Karena partap sing ini. Ek, 2, 3, 4, panch itu aja. Jadi memang betul. Nah, tapi kalau kita jujur, ada yang mengatakan bahwa tiap-tiap 1 dari 200 orang lelaki di dunia ini punya DNA. DNA dari mana? Dari Mongol. Karena Panglima Mongol itu dulu katanya banyak bikin ulah. Jadi sekarang 1 dari tiap-tiap 200 laki-laki di dunia punya DNA Kong Mongol. Nah, tidak tahu dari mana yang India ini. Jadi itulah yang barangkali perlu kita pikirkan. Apakah bisa satu orang punya kekuasaan yang begitu hebat sehingga yang lain begitu, ya kalau kata orang Medan, ya takutlah, ngeri, cuak istilahnya. Melihatnya cuak sekali, takut sekali melihat. Ini kan tidak masuk di akal, karena pada waktu itu yang diceritakan di Banten itu banyak ancaman-ancaman preman-preman. Padahal saya ingat pernah satu kali dibawa naik mobil oleh seseorang lewat Banten, dia bilang hati-hati. Kenapa? Ini orang Banten punya ilmu gaib yang sangat luar biasa. Cuman barangkali belum mempan atau tidak digunakan. Belum digunakan. Luar biasa. Ini Bang Nuim. Sebagai penutup, Bang Nuim mengingatkan lagi 32 hari menjelang Ramadan, bahkan hari ini adalah hari Isra Mi'raj. Apa closing Bang Nuim di hari Senin yang penuh berkah ini? Libur di Jakarta sepi, Bang Nuim. Orang pada ya, di sini juga libur. Oh gitu. Di sini juga libur. Oh, libur sana ya. Ada. Jadi sebenarnya begini, ya, kita mesti juga barangkali menyadari ajaran agama kita sendiri, yaitu agama Islam. Memang dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat, tapi itu juga tidak menghindari kita dari tugas-tugas berat yang dibebankan kepada kita. Sebab kalau kita lihat misalnya dalam surat Al-Balad ini, surat ke-90 ayat ke-4, Allah SWT mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Manusia itu terus-terusan mendapatkan cobaan. Jadi kalau kita lihat misalnya surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan. Bahwa kamu itu dijadikan kematian dengan lihat yukum ayyukum ahsan, untuk melihat bagaimana kerjaan-kerjaan, bagaimana
usaha-usaha bagaimana kamu melaksanakan tugas-tugas kamu. Apakah dengan jujur atau tidak dengan jujur. Jadi ini menarik sekali bahwa di dalam Al-Quran dikatakan dijadikan kamu untuk tidak hanya bersenang-senang. Tetapi di dalam hati ada kelegaan. Itu yang penting. Karena kelegaan itu adalah kamu berbuat sesuatu yang baik dengan keikhlasan. Itu merupakan suatu tabungan kamu untuk di masa depan, insya Allah. Itu dia tabungan kita, Masya Allah. Mudah-mudahan siaran-siaran Bang Nuim ini menjadi tabungan di masa depan dan Allah memberikan kesehatan, keberkahan untuk perjalanan hidup Bang Nuim, insya Allah. Terima kasih Bang Nuim Hayat menemani pagi hari yang penuh berkah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.